Selamat siang Pak. Siang. Bapak selaku tokoh masyarakat Pitung Panua, Ya. yang juga pernah menjadi kepala desa 3 periode ya. Yeah. Kalau tidak salah 18 tahun itu namanya. 19 tahun setengah. Ya, selaku tokoh masyarakat, saya ingin tanyakan kepedulian Bapak terkait masalah rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ini biasa disebut-sebut masyarakat di Pitung Panua bahwa rumah sakit jiwa itu adalah rumah sakit transit dan dokter ahlinya sama sekali kurang. Bagaimana menyikapi itu? Terima kasih. Iya. Jadi yang pertama terima kasih atas kehadirannya. Saya dulu mau mengingatkan kita peristiwa 9 tahun yang lalu ketika saya masih kepala desa waktu itu. Kalau saya tidak salah pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012, Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Syahrul Yassin Limpo yang meresmikan rumah sakit jiwa itu dengan status tipe D. Apa yang saya dengar dari masyarakat menjelang peresmian bahwa maka sitongan di Kampota Melo ni engkar rumah sakit dah. Artinya bahwa sudah memang bagus di Kampota, sudah ada rumah sakitnya. Harapan masyarakat ini bahwa dengan kehadiran rumah sakit jiwa ini tentu sudah dekat kalau dia mau berobat, sudah dekat kalau dia membesuk keluarganya yang lagi sakit. Itu harapan masyarakat. Sebaliknya dengan peristiwa sekarang ini, desas-desus yang berkembang tentang tidak adanya dokter ahli di rumah sakit jiwa, saya juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersama beberapa turunannya mengamanatkan bahwa negara mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya. Tentu dengan undang-undang itu masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara. Alhamdulillah pemerintah daerah kala itu yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Adi Burhanuddin Gundru sudah menghadirkan sebuah rumah sakit tipe D di tengah-tengah jantung kota Siwa. Ini satu wujud kesyukuran kita bahwa jujur kita sudah memanfaatkan rumah sakit itu. Sudah banyak keluarga kita yang kita bawa ke rumah sakit, bermalam 2-3 hari sudah sembuh, pulang. Tetapi di era sekarang ini dengan semakin canggihnya, semakin modernnya, semakin berpacu dengan waktu, tentu tidak bisa kita biarkan seperti itu kondisinya rumah sakit. Penyakit semakin sebanyak, tentu kesibukan masyarakat juga ya semakin banyak. Oleh sebab itu dari pihak kesehatan dalam hal ini pemerintah daerah harus menyiapkan dokter ahli. Jangan sampai isu yang berkembang di luar bahwa rumah sakit jiwa ini adalah rumah sakit terminal, itu yang harus kita hapus. Oleh sebab itu sebagai masyarakat kita juga tidak boleh menutup mata bahwa dengan virus corona yang hampir 2 tahun ini melanda daerah kita, tentu salah satu penyebab tergerusnya keuangan daerah, tetapi tidak satu alasan bahwa dengan corona ini tidak ada perhatian pemerintah kepada rumah sakit. Tentu adalah upaya-upaya. Maksudnya di rumah sakit Madu Kelesekan itu saya dengar-dengar banyak dokter ahli, apa salahnya kalau kita bawa jiwa. Persoalan yang terjadi adalah tidak adanya sarana atau tempat bermalamnya, rumah dinasnya pihak dokter ahli ini. Ya itulah yang menjadi pemikiran kita semua. Kita serahkan kepada pemerintah daerah. Saya pikir sebagai masyarakat itu harapan kita bahwa semoga dengan peristiwa ini pemerintah daerah bisa terketuk hatinya memikirkan bagaimana supaya di rumah sakit jiwa ini kita bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada. Ini tentu anggaran APBD dan APBN alkes yang ada di rumah sakit jiwa itu mubazir kalau tidak dimanfaatkan. Oleh sebab itu saya sebagai masyarakat berharap kepada pemerintah daerah dan instansi yang terkait supaya segera mungkinlah menghadirkan dokter ahli. Kalau saya tidak salah hanya 3 dulu yang dibutuhkan, ahli kandungan, ahli penyakit dalam, dan radiologi.
Nah, ini yang peralatannya ada yang bisa kita manfaatkan. Saya pikir itulah harapan saya sebagai masyarakat. Tentu ada harapan khusus buat pemerintah saat ini Dua Amran dengan pihak DPRD sebagai penentu juga di sana. Terima kasih. Ya. Baik, harapan saya mau bahwa pemerintah daerah sekarang ini buat juga sejarah. Artinya sejarah tidak bisa kita pungkiri bahwa orang tua kita Bapak Dr. Andes Haji Andi Burhanuddin Unru sudah meletakkan sebuah sejarah kesehatan di Pitung Panua dengan menghadirkan sebuah rumah sakit walaupun itu tipenya tipe D. Nah sekarang pemerintah daerah Kabupaten Wajo di bawah pimpinan Dua Amran, Bapak Amran Mahmud dengan Amran Ngese, saya juga menginginkan meletakkan sejarah baru dari tipe D menjadikan rumah sakit Siwa ini menjadi tipe C. Kalau ini semua sinergitas, ada pembangunan yang berkelanjutan dari periode ke periode, tentu inilah menjadi harapan kita sebagai masyarakat. Bukan berarti pemerintahan yang lalu saling menyalahkan dan lain sebagainya. Yang kedua, saya pikir anggota DPR kita di Dapil 4 ini ada 7 orang, 6 itu berasal dari Pitung Panua. Kalau ini bekerja keras, apalagi kalau ada di antaranya anggota DPR kita yang terhormat ini yang duduk di Banggar, tentu ini menjadi tumpuan harapan kita bahwa tolong perhatiannya agar anggaran itu diploting untuk bagaimana kelanjutan pembangunan rumah sakit Siwa. Tentu tidak semudah itu untuk mengangkat berubah tipenya dari tipe D menjadi tipe C. Tentu sarananya lebih lengkap, salah satunya adalah perumahan dinas. Ini harapan kita kepada anggota Banggar di parlemen. Selanjutnya bahwa bicara soal ekonomi, saya pikir salah satu apa yang kita ceritakan dulu ketika di era sosialisasinya Pak Amran, Pak Bupati ini mengatakan bahwa kita akan menjadikan rumah sakit yang ada di Wajo itu rumah sakit yang tidak setiap saat melakukan rujukan. Walaupun kita sadari bahwa salah satu tugas rumah sakit itu harus merujuk ketika ada pasiennya yang sudah diupayakan, sudah dilakukan tindakan medis yang cukup, tetapi belum juga sembuh-sembuh, kewajiban pihak rumah sakit itu melakukan rujukan. Dia tidak boleh menyimpan pasien. Tetapi yang kita harapkan dulu bahwa lakukan dulu tindakan, baru melakukan rujukan. Kalau sekarang bahwa ya kita maklumi, saya juga menonton apa hasil pembicaraan direktur rumah sakit dengan media bahwa sekarang ini bukan kita tidak bisa, tetapi dokter ahli yang mau operasikan alat itu yang tidak ada. Jadi apa boleh buat kita lakukan rujukan. Itu yang kita tidak mau. Dan saya teringat bahwa bicara soal ekonomi, kita tidak mau PAD kita itu jatuh di kabupaten lain. BPJS kita ini anggarannya yang sekian puluh miliar, saya tidak tahu pasnya, 56 ya. 50 miliar anggaran APBD itu untuk BPJS masyarakat Kabupaten Wajo. Ini akan jatuh, kalau kita rujuk akan jatuh di daerah tetangga kita, di mana masyarakat kita dirujuk. Yang kedua, secara nyata bahwa ini istilah saya, mungkin ini istilah kanak-kanakan, tetapi ini yang menjadi pemikiran. Dari yang kecil kan menjadi besar, bahwa satu pasien yang dirujuk di kabupaten tetangga, tentu ini akan membuang uangnya masyarakat kita ini ke daerah tetangga. Salah satunya contoh, bahwa kalau ada pasien satu yang dirujuk, tentu kalau misalnya ada keluarga saya, minimal 30 anggota keluarga saya itu yang akan melakukan kunjungan atau membesuk keluarga di sana. Kita ini mau beli rokok, mau beli minuman, makanan dan lain-lain, semuanya itu jatuh di uang kita ini jatuh di daerah kabupaten tetangga. Kalau tidak lagi dijadikan rujukan, mampu kita tangani sendiri di Siwa, tentu uang itu berputar di kabupaten kita dan itu akan mengangkat PAD kita. Saya pikir ini harapan saya. Berharap Bapak pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam hal ini Dua Amran, mari kita buat sejarah di bidang rumah sakit, di bidang kesehatan, bahwa di tangan Bapak, di kepemimpinan Bapak, rumah sakit Siwa ini dari tipe D kita jadikan tipe C. Oke, untuk Pak Bupati Wajo dan Wakil Bupati Wajo. Tapi Pak, terakhir sekali, jika Bapak Bupati Dua Amran ini bisa melaksanakan ini keinginan masyarakat Pitung Panua menjadikan rumah sakit Siwa
yang saat ini tipe D menjadi tipe C. Kira-kira kedepannya itu bagaimana itu nantinya? Ya. Terima kasih. Jadi harapan kita, kenapa kita berharap dari tipe D menjadi tipe C, kita mau rubah status itu. Salah satu contoh bahwa bicara soal jalanan ya, ini saya bicara sedikit dulu. Bicara soal jalanan, dulu Wajo itu dikenal dengan wajib joget. Sekarang ini sudah berubah. Wajib joget itu sudah tidak bisa lagi kita lengketkan di Kabupaten Wajo karena jalanan Trans Sulawesi ini sudah tidak ada lagi yang berlobang. Ini salah satu kunci suksesnya kepemimpinan Dua Abran. Walaupun itu memang dikerjakan oleh APBN, provinsi dan lain sebagainya, tetapi ini bahagian daripada upaya oleh pemerintah daerah kita merubah status itu menjadi dari wajib joget sudah jadi mulus. Terus sekarang ini dari tipe D menjadi tipe C, agar status ini yang tadinya rumah sakit terminal bisa berubah menjadi rumah sakit rujukan. Salah satu contoh bahwa kita ini beberapa daerah yang dekat dengan kita, Sidrap, ada satu kecamatan, ada beberapa desanya Sidrap itu dekat dengan kita. Di dalam ya, kalau saya dengar hanya puskesmas di desa Belawa itu hanya puskesmas, tapi mempunyai dokter ahli. Ya, ini kalanya kita di sana. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau status rumah sakit ini menjadi status tipe C, tentu orang Sidrap yang ada di daerah Belawa itu akan merujuk ke rumah sakit kita. Yang kedua, dari kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, ini jarak tempuhnya kalau lewat Piber hanya 1 jam lebih saja. Tentu kalau menuju ke Kendari lebih jauh lagi. Jadi harapan kita ini bisa mengangkat PAD kita kalau ini menjadi tipe C. Dari Kolaka, dari Sidrap, maka mungkin dari Lu. Sekarang ini kalau saya ke Sampanu, saya ke Bone Putih, sampai ke Larompong itu, ada keluarga kita, ada masyarakat Larompong itu yang berobatnya ke rumah sakit Siwa, bukan ke Belopa. Yang lucunya itu setelah di rumah sakit Siwa dirujuk lagi ke Belopa. Dia sudah dekat-dekat. Masyarakat itu percayakan penanganannya di rumah sakit Siwa. Saya ini hampir tiap hari ke Lu. Keluarga kita di Larompong berobatnya ke Siwa. Dia nginap di Siwa 1 hari, dirujuk ke Belopa. Jadi apa katanya orang sana bahwa coba riskan jenazah sama pakor, langsung bawa nih ke Belopa. Ini bahasa masyarakat. Karena tidak ada dokter ahli. Ya, jadi ini persoalannya hanya dokter ahli. Bukan saya minta maaf, bukan berarti dokter yang ada atau tenaga medis yang ada di Siwa tidak mampu, bukan. Direktur rumah sakit Siwa bukan tidak mampu. Tetapi ini persoalannya bahwa apa yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita tenaga medis yang ada di Siwa kalau dokter ahlinya tidak ada. Jadi saya tidak mencari kambing hitam. Siapa yang salah, pemerintah daerah yang salah, direktur rumah sakit yang salah, kepala dinas kesehatan yang salah. Saya tidak mencari kambing hitam di sini. Yang kita cari, mari kita sama-sama mencari solusinya. Apa yang kita lakukan, ya satunya kunci buat perumahan, hadirkan dokter ahli, kasih rumah dinas, kasih mobil operasional, sudah selesai. Saya pikir itu persoalan bahwa ada apa-apanya kalau kita menghadirkan itu, ada anggota DPR kita. Saya pikir anggota DPR kita yang 5 ini yang bisa ya siap untuk membuat rumah dinas, kan tentu butuh anggaran. Ada anggota DPR kita di Banggar. Ayolah teman-teman di anggota DPR bantu rumah sakit Siwa, anggarkan itu ke rumahnya. Bicara soal mobil, saya pikir ya bagaimana caranya Bapak Bupati dengan Wakil Bupati untuk mengupayakan ada operasional untuk tenaga ahli ini. Saya pikir itulah harapan saya, dan saya jujur bahwa kita tidak mencari kambing hitam, kita mencari solusi yang terbaik untuk rumah sakit Siwa. Terima kasih. Mantap.